Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya kembali, Purwanti, peserta latihan dasar Puslatbang KDOD Lan Samarinda, Angkatan 15. Hari ini saya akan mereview materi yang berkaitan dengan manajemen ASN. Apa sih manajemen ASN? Kemudian fungsinya untuk apa? Nah, manajemen ASN sebetulnya berkaitan dengan pengaturan ataupun pengelolaan tentang ASN atau aparatur sipil negara, di mana ASN itu terbagi menjadi dua, yaitu pegawai negeri sipil dan kemudian P3K, di mana P3K itu merupakan pegawai yang terikat dengan kontrak. Nah, teman-teman, ASN di sini berarti mencakup keduanya, tidak hanya seorang PNS saja. Nah, manajemen ASN ini sebetulnya berkaitan erat dengan bagaimana uh, seorang ASN menjalankan profesinya. Jadi ada undang-undang perlindungan juga di dalam manajemen ASN ini. Selain untuk mengikat ASN, manajemen ASN berfungsi juga sebagai wadah perlindungan dalam menjalankan tugasnya. Jadi peraturan yang mengikat saya maksudkan di sini adalah ketika mungkin teman-teman nantinya akan izin cuti atau mengambil cuti atau juga melakukan kegiatan-kegiatan yang seandainya akan meliburkan diri dari kegiatan pekerjaannya gitu. Nah, di dalam manajemen ASN ini kita sebagai seorang ASN dikelola dan juga dinaungi di bawah payung hukum yang berkaitan dengan cuti, kemudian syarat-syarat bagaimana seorang ASN dapat dikategorikan sebagai melakukan tindakan pidana, kemudian yang akan beresiko dengan pencabutan tugas kerja, atau misalnya dengan ketika Anda mengalami suatu masalah yang berkaitan dengan hukum, kemudian manajemen ASN, di dalam manajemen ASN inilah segala peraturan yang berkaitan dengan bagaimana Anda dapat melaksanakan tugas tersebut ataukah tidak dapat melaksanakan tugas tersebut karena Anda tersangkut dengan perkara hukum begitu. Nah, jadi makanya di awal selalu saya tekankan bahwa manajemen ASN itu tidak hanya berkaitan dengan peraturan di mana ASN atau bagaimana cara ASN melaksanakan tugasnya saja, tetapi manajemen ASN juga sebagai wujud perlindungan dari pemerintah untuk melindungi ASN dalam bekerja. Jadi ada perlindungannya juga. Jadi nanti di dalam undang-undang dan juga pasal-pasal yang berkaitan dengan ASN, terutama di pasal 11 nomor 11 maksud saya di tahun 2014 dan juga nomor 17 di tahun 2017 itu banyak sekali undang-undang pasal-pasal yang berkaitan dengan manajemen ASN ini. Dimulai dari pasal 36 sampai dengan 360 maksud saya. Nah, jadi ada banyak sekali pasal-pasal yang mengikat dan juga menjelaskan hak dan kewajiban dari seorang ASN. Nah, tadi saya sampaikan perkara cuti misalnya. Nah, di salah satu pasal yang ada di tahun 2014 dan juga 2017 di dalam peraturan pemerintah nomor 11 dan juga 17 itu berisikan tentang bagaimana cara pelaksanaan cuti, siapa yang berhak memberikan izin cuti, kemudian bagaimana prosedurnya, berapa lama durasinya, kemudian cuti atau perkara yang bagaimana saja yang bisa dikategorikan sebagai izin cuti, misalnya seperti itu. Nah, di dalam undang-undang itu dijelaskan. Kemudian misalnya saya sebagai seorang dosen, maka di dalam peraturan itu juga dijelaskan profesi dosen itu harus ngapain, apa saja tupoksinya, kemudian apa saja ranahnya yang bisa di explore dalam bidang pengetahuan dan juga pengembangan dirinya sebagai seorang dosen. Nah, itu juga ada di dalam pasal tersebut. Kemudian selain itu juga ada tindakan-tindakan pidana yang mungkin saja seorang dosen tersangkut kasus pidana misalnya. Nah, di sana dijelaskan kategori-kategori yang terkategori sebagai tindakan-tindakan pidana gitu. Sampai bertemu di video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.